Bayangkan sekelompok orang berkumpul, mata mereka terpaku pada bola sederhana. Bukan bola kulit, tapi sesuatu yang lebih kasar, mungkin anyaman dari alang-alang atau bahkan kandung kemih hewan yang ditiup. Mereka mendang, mereka berdesak-desakan, mereka berteriak dalam bahasa kuno yang hilang ditelan zaman. Ini, teman-teman, bukan hanya permainan. Ini adalah naluri purba, perayaan kehidupan dan komunitas, dan mungkin bentuk paling awal dari olahraga yang sekarang kita sebut sepak bola. Bukti menunjukkan bahwa mendang bola bukanlah hal baru. Dari dataran berdebu Mesir kuno hingga medan berbatu Yunani dan Roma, manusia telah lama terpikat oleh kesenangan sederhana dari permainan ini. Ini bukan pertandingan terorganisir dengan wasit dan seragam mewah. Ini adalah ekspresi keterampilan dan kerjasama tim yang murni dan nyata, dimainkan dengan bahan apapun yang tersedia. Tendangan-tendangan kuno ini bukan hanya tentang kesenangan. Mereka seringkali memiliki makna yang lebih dalam. Beberapa budaya melihatnya sebagai ritual, cara untuk menyenangkan para dewa atau merayakan panen. Yang lain menggunakannya sebagai latihan militer, mengasah keterampilan tentara untuk pertempuran di masa depan. Apapun alasannya, satu hal yang jelas, permainan yang indah ini, dalam bentuknya yang paling dasar, telah bersama kita sejak sangat, sangat lama. Mari kita berkelana kembali ke Tiongkok kuno, ke dinasti Han lebih dari 2000 tahun yang lalu. Di sini, di tengah kemegahan dan inovasi, sebuah permainan bernama Cuju berkembang pesat. Ini bukan sembarang permainan. Cuju memegang tempat khusus dalam masyarakat Tiongkok. Bukan hanya hiburan, itu adalah bentuk seni, pertunjukan keterampilan dan ujian strategi. Bayangkan lapangan persegi panjang dengan dua tim pemain yang terampil. Tujuan mereka memasukkan bola kulit berisi bulu ke dalam jaring kecil, semua tanpa menggunakan tangan mereka. Anggap saja sebagai pendahulu kuno sepak bola modern, dengan seperangkat aturan rumit dan penggemar yang bersemangat. Cuju bukan hanya olahraga untuk kaum elit. Ini melampaui kelas sosial, memikat kaisar dan rakyat jelata. Itu bahkan dimasukkan ke dalam pelatihan militer, dengan tentara menggunakannya untuk meningkatkan kelincahan dan koordinasi mereka. Cuju beri seksdeng pimentri di Tiongkok kuno. Dan determine budaya yang mendukung memperoleh strategi dan sigamik pudanget. Sekarang, mari kita melakukan perjalanan melintasi dunia ke hutan Mesoamerika yang rimbun, rumah bagi peradaban Maya dan Aztec. Di sini, sebuah permainan dengan makna ritual yang sangat besar berkuasa, Pokatok. Tidak seperti tendangan-tendangan santai nenek moyang kita atau permainan lapangan Cuju yang halus, Pokatok adalah urusan yang intens dan berisiko tinggi. Bayangkan lapangan batu besar, diapit oleh dinding menjulang yang dihiasi ukiran rumit. Dua tim berhadapan, tubuh mereka dihiasi bulu berwarna-warni dan perlengkapan pelindung. Tujuan mereka untuk mengoper bola karet yang berat melalui lingkaran batu vertikal hanya menggunakan pinggul, siku, dan lutut mereka. Kedengarannya menantang? Memang. Tapi Pokatok lebih dari sekadar ujian atletis. Itu adalah pengalaman spiritual yang mendalam, terkait dengan kosmologi dan kepercayaan masyarakat Maya dan Aztec. Permainan sering dimainkan sebagai ritual, hasilnya diakini memenuhi segalanya, mulai dari panen hingga dukun para dewa. Pemenang dirayakan sebagai simforingkas, ya, ke Awilshid, bebansan uran site tinggi. Maju cepat beberapa abad dan kita menemukan diri kita di ladang berlumpur Eropa abad pertengahan. Lupakan lapangan yang elegan dan makna spiritual. Ini adalah era sepak bola massa, kekacauan dan seringkali brutal yang sedikit mirip dengan permainan terstruktur yang kita kenal sekarang. Bayangkan seluruh desa bentrok dalam scrum besar-besaran. Tujuannya tidak lain adalah mendapatkan bola apa saja, ke titik yang ditentukan. Hampir tidak ada aturan dan kekerasan tidak hanya ditoleransi, tetapi juga diharapkan. Patah tulang dan cedera adalah hal biasa, dan tidak jarang permainan berubah menjadi kerusuhan besar. Terlepas dari sifatnya yang kacau, sepak bola massa memiliki daya tarik yang aneh bagi massa. Itu adalah katup pelepas untuk frustrasi yang terpendam, cara bagi masyarakat untuk menguji keberanian mereka melawan tetangga mereka. Tetapi seiring pertumbuhan kota dan perkembangan masyarakat, begitu pula kultur akan terbentuk sepak bola yang lebih halus dan lain berberikan bawah. Benih-benih rumah innovation bertapu bertingan. Bagian 5,
kelahiran sepak bola modern, 1763 dan semua itu. Tahun ini adalah 1863. Ratu Victoria duduk di singgasana Inggris. Charles Dickens sedang menulis novel terbarunya. Dan di sebuah pub berasap di London, sekelompok pemuda yang bersemangat akan mengubah dunia olahraga selamanya. Ini, teman-teman, adalah kisah asosiasi sepak bola, tempat kelahiran sepak bola modern. Bosan dengan kekacauan dan kekerasan sepak bola massa, para pelopor ini berusaha untuk menciptakan permainan yang terstandarisasi dan dikodifikasi. Mereka bertemu, mereka berdebat, mereka beradu argumen, dan akhirnya mereka muncul dengan seperangkat 13 aturan yang akan membentuk dasar permainan indah seperti yang kita kenal sekarang. Aturan-aturan ini menekankan keterampilan daripada kekerasan, kerjasama tim daripada kecemerlangan individu. Mereka melarang membawa bola, memperkenalkan konsep lemparan ke dalam, dan bahkan menentukan ukuran dan berat bola itu sendiri. Itu adalah sebuah revolusi, perubahan seismik yang akan mengubah sepak bola dari pertarungan bebas yang kacau menjadi olahraga strategi, atletis, dan daya tarik global. Bagian 6, melintasi batas fajar sepak bola internasional. Dengan aturan yang dikodifikasi, sepak bola mulai menyebar seperti api. Sekolah mengadopsinya, klub dibentuk, dan segera muncul pertanyaan, bagaimana dengan mempertandingkan negara yang berbeda satu sama lain? Dengan demikian, era sepak bola internasional dimulai, sebuah bukti kekuatan permainan untuk melampaui batas dan menyatukan orang-orang dari semua lapisan masyarakat. Pertandingan internasional resmi pertama berlangsung pada tahun 1872. Pertandingan menegangkan antara Inggris dan Skotlandia yang berakhir imbang tanpa gol. Pertandingan tersebut, meskipun kurang gol, merupakan peristiwa penting, simbol dari daya tarik global sepak bola yang semakin meningkat. Segera, lebih banyak negara bergabung dalam pertarungan. Turnamen internasional didirikan, dan dunia menyaksikan dengan napas tertahan saat negara-negara berjuang untuk supremasi di lapangan. Sepak bola bukan lagi hanya sebuah permainan. Itu adalah fenomena global, sumber kebanggaan nasional, dan bukti kekuatan pemersatu olahraga. Bagian 7, Piala Dunia, lahir Uruguay tahun 1930. Tahun ini adalah 1930. Dunia masih terguncang akibat depresi hebat. Tetapi di tengah ketidakpastian ekonomi, secercah harapan muncul dalam bentuk Piala Dunia FIFA pertama yang diadakan di Uruguay, juara Olimpiade yang berkuasa. 13 negara, sebagian besar dari Amerika, menjawab panggilan itu, siap untuk menorehkan nama mereka dalam sejarah sepak bola. Pertandingan dimainkan dengan semangat dan gairah yang memikat penonton di seluruh dunia. Uruguay, negara tuan rumah, keluar sebagai pemenang, mengalahkan Argentina di final yang mendebarkan yang mengukuhkan tempat mereka sebagai juara dunia pertama. Piala Dunia 1930 lebih dari sekadar turnamen, itu adalah momen penting dalam sejarah sepak bola. Itu menandai lahirnya tontonan global, sebuah acara yang akan memikat hati dan pikiran miliaran orang selama beberapa generasi mendatang. Dari jalanan Montevideo yang ramai hingga ruang tamu rumah di seluruh dunia, sepak bola benar-benar telah tiba di panggung dunia. Bagian 8, dari lapangan lokal ke panggung global, kebangkitan raksasa sepak bola. Seiring berlalunya dekade, sepak bola melanjutkan kebangkitannya yang tak terhindarkan menuju dominasi global. Pemain legendaris seperti Pele, Maradona, Cruyff, dan Zidane menghiasi lapangan. Keterampilan memukau dan kejeniusan taktis mereka memikat penonton dan menginspirasi generasi pesepak bola yang bercita-cita tinggi. Klub-klub seperti Real Madrid, Manchester United, Bayern Munich, dan River Plate menjadi lebih dari sekadar tim. Mereka berevolusi menjadi merek global. Lambang dan warna ikonik mereka dikenali dan dipuja oleh jutaan orang di seluruh dunia. Persaingan, kemenangan, patah hati, sepak bola menjadi permadani yang ditenun dari impian dan aspirasi orang-orang dari setiap penjuru dunia. Munculnya televisi dan baru-baru ini, internet dan media sosial hanya berfungsi untuk memperkuat jangkauan sepak bola. Pertandingan disiarkan ke rumah-rumah di seluruh benua, mengubah pahlawan lokal menjadi ikon global dalam semalam. Permainan yang indah telah melampaui awal mulanya yang sederhana, berkembang menjadi kekuatan budaya, ekonomi, dan sosial yang harus diperhitungkan. Bagian 9, permainan indah, fenomena global yang menyatukan.
Hari ini sepak bola berdiri sebagai bukti kekuatan pemersatu olahraga. Dari jalanan favela yang berdebu hingga lapangan stadion kelas dunia yang terawat, permainan yang indah adalah bahasa bersama, sumber kegembiraan, dan pengingat yang kuat bahwa terlepas dari perbedaan kita semua terhubung oleh kemanusiaan kita bersama. Ketika penggemar yang bersaing datang bersama, terbungkus warna tim mereka, dunia tampaknya sedikit menyusut. Hambatan bahasa, budaya, dan kebangsaan memudar, digantikan oleh hasrat bersama untuk permainan yang indah. Dalam gemuruh kerumunan, dalam momen-momen kecemerlangan yang menggetarkan di lapangan, dalam penderitaan kekalahan bersama dan kegembiraan kemenangan yang tak terkendali, kita menemukan sesuatu yang benar-benar istimewa, sesuatu yang melampaui batas olahraga dan berbicara ke inti dari apa artinya menjadi manusia. Ini, teman-teman, adalah warisan abadi sepak bola, permainan indah yang terus memikat dan menginspirasi.